Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara khusus tentang sunat. Karena cukup banyak pertanyaan yang masuk, apakah perlu orang Kristen disunat? Kalau perlu, caranya bagaimana? Sunat memang sesuatu yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Tetapi apa yang ditulis dalam Perjanjian Lama itu hanya bersifat lahiriah. Karena sunat yang sesungguhnya itu ada di dalam Perjanjian Baru. Jadi kitab suci Perjanjian Lama itu hanya berbicara bayangan, sesuatu gambaran, atau kalau istilah sekarang ini kisi-kisi. Supaya pada saat terjadi di Perjanjian Baru, umat Tuhan tidak kaget lagi. Karena Perjanjian Lama sudah menggambarkan, sudah ada kisi-kisinya. Saya mau beri contoh seperti ini. 12 anak Yakub itu menggambarkan dari 12 rasul anak domba. Jadi tidak kaget lagi kenapa Tuhan Yesus itu memiliki 12 rasul. Karena di dalam Perjanjian Lama sudah ada kisi-kisinya, sudah ada bayangannya, sudah ada gambarannya bahwa Israel atau Yakub dia mempunyai anak itu 12 orang. Di Perjanjian Lama ada yang namanya raja-raja. Salah satu raja yang paling menonjol itu namanya Raja Daud. Itu juga bayangan. Hakikatnya, kenyataannya yang dimaksudkan dengan sesungguhnya ada seorang raja, satu pribadi, raja di atas segala raja, raja yang tidak terkalahkan, yaitu Tuhan Yesus. Dan peperangan yang sesungguhnya itu ada di dalam roh. Makanya di dalam Efesus jelas, peperangan kita bukan lagi melawan darah dan daging seperti yang pernah dilakukan oleh Daud, tapi peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Jadi bayangan, kisi-kisi, gambaran dengan hakikat. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu satu kesatuan. Untuk mempermudah manusia supaya nanti apabila hakikatnya datang, yang sebenarnya itu muncul, kita orang Kristen gak kaget-kaget lagi karena di Perjanjian Lama sudah ada. Oke, saya akan jelaskan tentang sunat. Sunat di Perjanjian Lama itu pun bayangan. Pengertian dari sunat itu memotong alat kelamin. Tujuannya apa? Supaya melakukan pembersihan. Tujuannya adalah untuk kesehatan. Tapi sunat yang sebenarnya itu ada di Perjanjian Baru. Bayangan, hakikatnya. Sekarang Anda mau pilih yang mana? Anda mau pilih yang bayangan atau hakikatnya? Jadi saya pisahkan dulu jalurnya ini. Kalau kita mau mengambil dua-dua boleh. Tetapi urusan sunat secara jasmani itu hanya berurusan kepada kesehatan. Karena tidak ada hubungannya lagi dengan hakikatnya, dengan roh yang sebenarnya. Sunat yang sebenarnya itu adalah sunat hati, roh manusia yang dibersihkan. Yang dikeluarkan semua kekotoran itu dikeluarkan. Kalau di Perjanjian Lama hanya alat kelamin yang dibersihkan. Jadi di sini jelas, saya mau berikan penegasan, hal-hal yang jasmani tidak bisa mengubahkan sifat manusia. Tidak bisa membawa manusia menuju kepada satu kekudusan, satu kesucian, hanya karena dengan membersihkan kekotoran-kekotoran jasmani. Tidak bisa. Karena mau disunat sampai 2 kali, 3 kali, sampai 100 kali pun tidak akan mampu mengubah sifat Anda. Tidak ada seorang manusia pun yang mampu mengubah sifat manusia. Apalagi itu hanya berupa bagian luar alat, hanya berupa hal-hal jasmani. Tidak mungkin bisa mengubah sifat manusia. Tidak mungkin manusia menjadi kudus. Tidak mungkin hanya dengan ukuran karena tidak disunat terus dibilang kafir. Tidak mungkin karena dia disunat terus dibilang dia suci kudus. Enggak. Biar dipotong 100 kali pun, kalau bagian hati tidak dibersihkan, bagian roh tidak dibersihkan, Anda tetap kafir, Anda tetap najis. Anda tetap tidak benar di mata Tuhan. Ya, banyak orang Kristen yang juga bertanya kepada saya, apakah kalau kita menghampiri Tuhan itu harus dengan cara bersih-bersih dulu? Saya katakan cara bersih-bersih ini hanya berhubungan dengan kesehatan, tidak berhubungan dengan urusan ke Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, cara bersih-bersih itu hanya berhubungan dengan kesehatan. Tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita bersih-bersih, sekalipun kita cuci tangan, cuci kaki, bahkan kita mandi sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, itu tidak bisa membersihkan kita, tidak bisa menguduskan kita. Karena kebersihan dan kekudusan itu di dalam hati, bukan secara fisik. Maaf bicara, saya kasih contoh, banyak perempuan pelacur, mandi 1 hari mungkin bisa 7 kali. Bukan hanya mandi,
pakai parfum, pakai sabun-sabun yang harum untuk apa? Supaya bersih mereka. Tapi kotor, tapi najis. Karakternya, perbuatannya sangat najis karena perbuatan itu muncul dari dalam hati. Makanya saya kasih tahu kepada jemaat yang suka bertanya, apakah kita bersih-bersih itu menentukan kita punya ibadah? No, tidak sama sekali menentukan ibadah. Anda tidak mandi 1 hari pun tidak masalah. Yang bermasalah itu kesehatan Anda. Jadi jangan digabungkan antara kesehatan secara fisik dengan sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Kalau kita hanya mau mencari kesehatan, ya kita perlu bersih-bersih. Tapi kalau kita untuk memperkenankan hati Tuhan, membuat Tuhan benar-benar respon dengan ibadah kita, respon dengan kehadiran kita, ini loh hati. Bersihkan hatimu. Kuduskan, keluarkan semua yang kotor, semua yang najis, sifat iri, benci, marah, ingin membunuh orang lain, ingin menghabisi orang lain, ingin menyikat orang lain, ini dikeluarkan, ini bersihkan ini. Ini yang kotor, ini yang menajiskan. Ini yang menunjukkan kita ini kafir. Ya, jadi bukan dari hal-hal jasmani kita dinilai kafir atau kudus atau benar di mata Tuhan. Ini bos. Ya, jadi saya mau jelaskan kepada kita untuk membersihkan ini tidak bisa pakai kekuatan manusia, tidak bisa pakai kekuatan sabun. Mau beli sabun dari Jerman pun, dari Amerika pun, ini tidak bisa dibersihkan urusan hati ini. Yang bisa bersihkan ini hanya Tuhan. Makanya Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu mengutus Roh Kudus untuk apa? Supaya diam di dalam roh kita, semua yang kotor-kotor, yang najis ini dibersihkan, dikeluarkan semua. Supaya kita layak menghadap yang kudus. Inilah sunat yang sebenarnya. Kita bisa baca di dalam Galatia, pasal yang ke-5, ayat 2 dan ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagi kamu. Karena apa? Karena urusan sunat, urusan kesehatan, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Itu hanya berhubungan dengan kesehatan. Kalau Anda tidak melakukan itu, tidak masalah. Tapi kalau Anda merasa perlu untuk kesehatan, silakan lakukan. Karena tidak ada hubungannya. Bersunat atau tidak bersunat, itu tidak penting. Tapi sunat yang sebenarnya adalah ini, hati dibersihkan. Ini dipotong semua, ini hati yang kotor nih. Dibersihkan, dicongkel semua nih. Bersihkan kotorannya. Jadi kita layak di hadapan Tuhan. Sekarang tinggal pilih. Mau yang secara daging, apa secara roh? Mau layak di hadapan Tuhan, apa cuma mau cari sehat? Itu pilihan di tangan kita. Jadi urusan agama, urusan ketuhan, sekali lagi, tidak bisa kita berdiri di atas kedagingan. Tidak bisa kita berdiri di atas lahiriah. Semuanya itu sangat kotor di mata Tuhan. Ya, saya sudah kasih contoh tadi. Banyak orang yang mandi sampai 3 kali, 1 hari, 4 kali. Bersih-bersih. Sampai gosok telinga, gosok hidung, gosok apa. Semua digosok semua. Sampai bersih, sampai licin. Tapi kalau dia pekerjaannya, maaf bicara, PSK, pelacur. Biar dimandikan pakai sabun 1 hari, digosok. Sampai kulitnya sampai berubah jadi putih. Tetap aja dia kotor, tetap aja dia najis. Oke, kita lihat ayat selanjutnya. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Kita perhatikan di sini, orang yang ada di dalam Tuhan Yesus, bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti apapun. Ya, karena yang dimaksudkan dengan sunat di dalam perjanjian lama, yang aslinya, yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang hakikatnya, itu adalah sunat hati. Sekalipun seorang penceramah dia mandi bersih-bersih. Tapi kalau ceramahnya penuh makian, ceramahnya penuh dengan penghinaan, ceramahnya penuh dengan hujatan, penuh dengan kata-kata kotor, tetap aja dia najis. Tetap aja dia tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi sekalipun dia tidak disunat secara jasmani, tapi kalau dia disunat secara roh, sunat yang sebenarnya, sunat yang hakikatnya, itulah yang menentukan kita layak berdiri di hadapan Tuhan atau tidak. Kita sambung lagi ayat ini. Hanya iman yang bekerja oleh kasih.
Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi jelas di sini bagaimana kalau kita mau layak berdiri di hadapan Tuhan, ibadah kita mau nyambung ke Tuhan hanya karena oleh iman, dan iman itu ada di dalam hati. Hati ini kalau tidak disunat, roh manusia ini kalau tidak disunat, tidak dibersihkan dari kekotoran, dari kenajisan, iri hati, kebencian, amarah, perseteruan, fitnah, dan semua keburukan-keburukan kalau tidak disunat, maka iman itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Bersihkan ininya. Ya. Sekarang tinggal kembali kepada kita masing-masing. Mungkin ada yang berkata, saya mau dua-duanya, sunat daging, sunat alat kelamin, dan sunat roh. Silakan, itu tidak ada masalah. Cuman jangan disambungkan. Artinya jangan kita berdiri bermegah di atas sunat daging, sunat alat kelamin. Karena sunat alat kelamin tidak bisa membuat kita layak di hadapan Tuhan. Walaupun dipotong sampai 100 kali pun, tetap aja kalau sifat Anda buruk, Anda tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi kalau hanya untuk alasan kesehatan, Anda mau supaya mendapatkan kesehatan yang maksimal, silakan. Tidak ada masalahnya kok. Tapi saran saya, kalau sunat itu lebih baik dari kecil, seperti yang ditetapkan oleh firman Tuhan. Alkitab menjelaskan di sunat itu umur 8 hari. Kenapa umur 8 hari? Karena dia Tuhan yang sempurna. Dia tidak ingin mempermalukan. Alat kelamin itu akan alat kemaluan. Kalau sudah besar, itu kan resikonya terus membuat sesuatu itu menjadi tidak nyaman. Jadi kalau saran saya, kalau mau disunat, bagi orang-orang Kristen yang mau menjalankan kesehatan secara maksimal, sunatlah pada waktu Anda masih kecil. Ya, kalau Anda mau sunat secara daging seperti itu. Tapi yang penting di atas semua itu sunat roh, sunat hati. Seperti yang dijelaskan, dikatakan dalam Galatia tadi, bahwa di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang terpenting itu adalah sunat roh, sunat hati. Kiranya menerangi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.